Selamat pagi sahabatku semua. Sudah menjelang siang, tetap semangat, tetap sehat. Yang beraktivitas dilanjutkan aktivitasnya. Yang nanti punya waktu bergabung dalam live streaming ini walaupun siaran tunda, silakan. Mohon maaf karena beberapa kondisi saya hampir jarang nyanyi-nyanyi maupun membagikan renungan harian. Hari ini saya akan mencoba memulainya secara khusus berkaitan dengan tema khotbah kemarin hari Minggu, yaitu Allah mengenal engkau. Buat apa? Bagaimana caranya? Dan sebagainya nanti akan saya coba bagikan buat kita sesuai dengan apa yang saya baca-baca beberapa nats khotbah. Hari Minggu yang lalu pun saya karena pelayanan khususnya penataan sound system di gereja sampai 4 kali mendengar khotbah ini. Tapi saya pikir ada yang prinsip tentang keimanan Kristen kita setelah membaca renungan harian serupa untuk menambah pengertian kita pada renungan harian minggu kemarin yang bertema Allah mengenal kita. Seperti biasa, kita akan bernyanyi dulu dari buku ND nomor 30. Pasti kita semua tahu Yesus lehon hatorangan. Kita nyanyi ya. Kita berdoa dulu. Bapak Surgawi, terima kasih atas kasih berkat dan pertolongan yang Engkau berikan bagi kami. Sebentar kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memperlengkapi, Tuhan mengajari hamba-Mu melalui Roh-Mu yang kudus, sumber hikmat untuk menerangkannya, dan juga bagi sahabat yang mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Oke sahabatku semua, hari Minggu yang lalu di gereja HKBP renungan atau khotbah bagi kita adalah bertema Aku Mengenal Engkau. Natsnya diambil dari Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea.
ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Sahabatku semua, saya akan mencoba menerangkan ini berdasarkan beberapa khotbah yang sudah saya dengar hari Minggu kemarin dan referensi lain untuk melengkapi renungan harian atau khotbah yang kita dengar hari Minggu yang lalu. Yang pertama, sebagai pendahuluan, manusia adalah sebagai makhluk ciptaan Allah yang termulia, diberikan akal dan pikiran untuk mengetahui atau mengenal. Dengan belajar, kita menjadi tahu. Dengan pengalaman-pengalaman, kita menjadi tahu. Kemajuan teknologi dengan akal dan pikiran yang dikembangkan oleh manusia membuat kita makin banyak tahu. Lebih tahu, lebih tahu. Misalnya CCTV yang merekam banyak hal yang kita tidak lihat secara langsung, tapi kita bisa mengetahuinya. Dengan googling, apapun yang kita inginkan untuk kita ketahui, kita tinggal tanya opung Google, kata kawan-kawan. Menuju suatu tempat pun kita tidak tahu dari mana jalan sebaiknya, bagaimana kemacetan di jalan. Sekarang sudah tahu saat kita akan berkendaraan dengan Google Maps atau Waze. Namun pengetahuan manusia itu ternyata hanya terbatas. Diawali dengan tidak ujuk-ujuk tahu. Makin lama makin tahu. Semakin tertantang untuk mengetahui. Itu menunjukkan bahwa manusia belum sempurna, terbatas mengetahui. Itulah sebabnya ada rasa penasaran, ingin tahu, menunjukkan bahwa kita terbatas. Yang kedua, sebagai orang Kristen yang beragama dan percaya pada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Mengenal. Tidak terbatas pada ruang dan waktu, sejak semula hingga selama-lamanya. Alkitab menerangkan dengan jelas beberapa ayat
yang menunjukkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Ada dalam Mazmur 139 ayat 1-6 yang merupakan bagian dari epistel pada kebaktian Minggu HKBP yang lalu. Kemudian pada Mazmur 147 ayat 5. Allah juga mengetahui bukan saja perbuatan kita, tetapi juga pikiran kita. 1 Samuel 16 ayat 7, 1 Raja-Raja 8 ayat 39, Mazmur 44 ayat 22, Yeremia 17 ayat 9-10. Nanti resume renungan harian ini akan saya bagikan juga. Jadi yang jelas Allah Maha tahu, sementara manusia terbatas tahunya. Allah mengetahui sampai kedalaman hati dan pikiran kita. Kemudian yang ketiga, dari mana kita tahu Tuhan mengenal kita? Seberapa jauh Tuhan mengenal kita? Apakah Tuhan pernah memberitahukan pada kita masing-masing apa yang Dia ketahui tentang diri kita? Kalau Tuhan tidak pernah memberitahu, untuk apa Tuhan mengenal kita? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan untuk memantapkan kita pada tema Allah mengenal kita. Sekali lagi, seberapa jauh Tuhan mengenal kita? Kita tahu Allah Maha mengetahui semuanya. Tetapi, apakah Tuhan pernah memberitahukan pada kita masing-masing apa yang Dia ketahui tentang diri kita? Kalau Tuhan tidak pernah memberitahu, untuk apa perlunya Tuhan mengenal kita? Untuk menganalogikan pertanyaan ini, bagi kita sebagai orang tua, pasti kita mengenal anak kita. Karena kita hidup bersama, saling berbagi pengalaman dan sebagainya, bertukar pikiran, sepanjang pertumbuhan anak, kita akan mengetahui bakat, minat, pengetahuan, bahkan hingga makanan kesukaan dan kegemaran anak kita. Kita pasti tahu karena kita bergaul dengan akrab dengan anak kita. Kita dapat langsung memberitahukannya. Pasti sebagai orang tua kita memberitahukan pada anak kita. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memberikan masa depan yang cemerlang bagi anak kita. Misalnya, dia cukup berbakat dalam bernyanyi, kita mengirimnya ke lembaga kursus untuk menata vokal atau bermain musiknya. Ketika dia berbakat olahraga, kita dorong untuk kursus atau ikut klub olahraga demi masa depannya. Saat saat akan mencapai sekolah yang lebih tinggi, misalnya ke perguruan tinggi, kita bisa memberikan masukan tentang prestasinya, tentang kelebihannya, untuk memilih sekolah yang tepat bagi dia. Jadi, anak dapat mengetahui pengenalan kita sebagai orang tuanya terhadap dirinya dan bertujuan untuk memberikan masa depan bagi anak tersebut. Jadi berbeda kalau kita tidak pernah tahu Tuhan itu mengenal kita seperti apa. Kita tidak tahu. Jadi nanti akan kita kupas pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita penasaran tersebut, karena memang Tuhan tidak pernah memberitahukan pada kita secara langsung. Bagian keempat, saya akan mencoba menerangkan langkah demi langkah, mengupas pendahuluannya, dan sekarang ke
ayatnya sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang penting ternyata bagi kita pertama adalah jangan ada keraguan sedikit pun bahwa Tuhan mengenal kita seutuhnya. Ini dasar berpikirnya. Yang pertama, jangan ada keraguan sedikit pun bahwa Tuhan mengenal kita seutuhnya sampai pada kedalaman hati dan pikiran kita, bahkan karakter kita. Nathanael dalam nats ini jelas-jelas ragu pada awalnya. Buktinya apa? Dia menanyakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nazaret ini terkenal dengan kota yang standar moral penghuni kota itu sangat buruk. Jadi dia bertanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Karena Yesus berasal dari Nazaret. Kemudian dia juga langsung menyatakan keraguannya pada Yesus dengan berkata, bagaimana engkau mengenal aku? Bagaimana engkau mengenal aku? Ini adalah suatu keraguan bahwa Nathanael pada awalnya tidak percaya bahwa Tuhan mengenalnya. Selanjutnya kalau kita baca lebih lanjut nats ini, Allah menegaskan bahwa Allah Maha Tahu melalui ucapan Yesus menjawab keraguan Yohanes. Kata Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Tanpa sepengetahuan Nathanael, ternyata Yesus telah melihat dia di bawah pohon ara. Sebetulnya ada juga nats sebelumnya yang mengatakan bahwa Nathanael adalah orang Israel yang sejati. Dengan pernyataan itu, ketegasan yang diberikan oleh jawaban Yesus pada Nathanael, pada selanjutnya Nathanael yakin sepenuhnya akan pengenalan Yesus pada dirinya. Jadi yang pertama tadi, jangan sampai ada keraguan. Dalam hal ini memang Yesus telah membuktikan bahwa dia Maha Tahu. Bahkan sampai posisi Nathanael di bawah pohon ara dinyatakan, sehingga Nathanael meresponnya dengan ucapan, Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel. Inilah respon Nathanael, bahwa dia sekarang telah yakin sepenuhnya pada Allah, Yesus anak Allah, Maha mengetahui. Selanjutnya, kalau kita telusuri lebih lanjut, nats ini memang berkaitan dengan pemanggilan atau pemilihan murid-murid Yesus yang pertama. Jadi kalau kita baca perikop Yohanes 1 ini, mungkin mulai dari ayat 35, judulnya adalah murid-murid Yesus yang pertama. Jadi dalam konteks ini spesifik, Allah mengenal Nathanael. Nathanael mula-mula ragu, Allah membuktikan dia Maha mengetahui. Selanjutnya Nathanael percaya dan yakin sepenuhnya akan Yesus, dan Yesus memilih Yohanes. Karena Yesus mengenal Nathanael, maka dia memilih Yohanes menjadi muridnya. Jadi perikop ini bagian di depannya berjudul murid-murid Yesus yang pertama. Penelitian Alkitab
bahwa Nathanael itu adalah Bartolomeus, salah satu murid Yesus. Jadi, dalam hal ini Nathanael bersedia dan siap menjadi murid Yesus. Sekali lagi urutannya, jangan ragu akan kemahatauan Allah. Melalui nats ini Allah sendiri menyatakan kemahatauannya. Dari ragu Nathanael menjadi yakin dan percaya Allah Maha Tahu. Allah memilih dia menjadi pelayannya. Nathanael bersedia. Secara khusus seperti saya sampaikan tadi, Allah setelah mengenal Nathanael memilihnya menjadi muridnya. Bahkan menjadi luar biasa dengan kesiapan Nathanael. Beberapa catatan sejarah mengenai Nathanael Bartolomeus, meskipun tidak dapat dipastikan kebenarannya, Bartolomeus mati syahid di Albanapolis di Armenia. Menurut satu riwayat, ia dipenggal kepalanya. Tetapi tradisi yang lebih populer menyatakan bahwa ia dikuliti hidup-hidup dan disalib dengan kepala di bawah. Dikatakan bahwa Bartolomeus telah membawa Polinius, Raja Armenia, menjadi penganut Kristen. Akibatnya, Astyages, saudara laki-laki Polinius, menyuruh Bartolomeus dihukum mati. Jadi jelas bahwa setelah Nathanael yakin Tuhan memilihnya, dia bersedia, dia melakukan dengan setia, bahkan sampai mati syahid. Nah, yang paling penting adalah aktualisasi diri. Kalau kita lihat, sebetulnya Bartolomeus ini bukanlah murid sekaliber Petrus, Yohanes, maupun Yakobus dalam sejarah pemberitaan Injil. Namun, ia memberikan penghiburan bagi kita sekalian, bagi orang Kristen, bagi orang awam, bagi orang biasa, bukan tokoh, dapat dan pasti dimampukan Tuhan untuk menjadi saksi dan pelayannya. Secara khusus Tuhan memilih Nathanael menjadi murid untuk memberitakan Injil kala itu. Tetapi sekarang aktualisasi yang lebih jauh atau implementasi yang lebih jauh. Tuhan memang ada yang langsung memilih seperti Nathanael, kita, banyak dari antara kita untuk memberitakan Injil sebagai pemberita Injil. Misalnya sebagai pendeta, evangelis, mungkin sintua dalam skop yang lebih kecil, atau majelis, dan sebagainya. Tetapi sebetulnya, nats ini bukan hanya berkaitan dengan pemilihan untuk, jadi Allah mengenal bukan hanya untuk dipilih sebagai pelayannya memberitakan Injil. Namun, lebih banyak lagi, lebih jauh lagi. Misalnya, dalam profesi, dalam pekerjaan kita, Tuhan mengenal. Tuhan memperkenankan kita bekerja di suatu perusahaan. Kita harus terima bahwa itu atas perkenanan Tuhan, atas pilihan terbaik Tuhan bagi kita di sana untuk berkarya. Seperti Nathanael, do your best. Do your best. Jadilah mewujudkan damai sejahtera di mana kita berada, di tempat kita bekerja. Diberkati menjadi berkat. Lalu bila ada perubahan situasi, sekali lagi intinya, terimalah. Meskipun dalam perubahan situasi itu bisa saja kita merubah jalan hidup kita.
merubah profesi kita. Tidak usah berbicara orang lain, saya sendiri cukup lama dan nyaman sebelumnya bekerja di perusahaan Jepang Toshiba. Namun perusahaan tersebut tutup. Saya bekerja di tempat lain, 1-2 perusahaan, karena sesuatu dan lain hal. Akhirnya saya beralih profesi menjadi pewirausaha. Saya menerimanya itu, saya meyakini bahwa Tuhan telah mengenal saya dan menempatkan saya pada bidang wirausaha dalam musik. Saya do my best. Saya mewujudkan damai sejahtera, sukacita, diberkati dan menjadi berkat. Kalau saya tidak menganggap itu sebagai suatu bagian dari rencana Allah, karena Dia telah mengenal saya dan memilih saya pada bidang itu, mungkin saya akan frustasi. Mungkin saya mencoba mencari jalan lain. Tetapi tidak, saya mengamininya, saya yakin saya mengamininya dan melakukan yang terbaik apa yang bisa saya lakukan. Mungkin dalam perjalanan hidup kita, terkadang kita diliputi keraguan atau rasa bertanya, masihkah saya harus di tempat ini? Yakinkan diri Anda, bergaullah dengan Tuhan. Bila Anda merasa mantap untuk beralih profesi atau beralih pekerjaan, yakinkan Anda bahwa Tuhan telah mengenal Anda dan memilih Anda untuk bekerja di sana. Lakukan your best, menjadi berkat, mewujudkan damai sejahtera. Tapi jangan gegabah, kita harus meyakini sepenuhnya seperti keyakinan Nathanael tersebut. Kemudian tidak usah berbicara pada orang lain juga. Saya sendiri khususnya dalam pemanggilan saya menjadi pelayan yang saat ini masih calon sintua memang. Sebetulnya cita-cita menjadi pelayan sebagai seorang sintua sudah melekat, mungkin karena bapak saya juga seorang sintua. Bahkan saat akan menikah, saya meminta komitmen istri saya. Saya harus jadi sintua. Siap? Siap. Itu hanya salah satu syarat. Tapi apa yang terjadi? Ternyata setelah saya menikah, nggak tahu kenapa, nggak ujuk-ujuk saya jadi sintua, mencalonkan diri jadi sintua. Bukan saya tidak diminta di sektor saya, Makassar, HKBP Sutoyo. Karena sesuatu dan lain hal, saya menolak, menunda, nantilah. Tapi bila sudah tiba saatnya, kalau Tuhan sudah memilih sekarang, dan saya sudah yakin, saya harus ambil. Saya yakin Tuhan telah mengenal saya, Dia memilih saya, sekaligus memilih waktu yang tepat. Saya terima, saya lakoni, saya lakukan yang terbaik. Saya akan menjadi berkat, mewujudkan damai sejahtera Tuhan. Jadi sahabatku semua, begitulah yang dapat saya sampaikan. Rasanya khotbah yang beberapa saya dengar kemarin terlalu spesifik pada pengenalan Tuhan dan memilih hanya sebagai pelayannya, memberitakan Injil seperti Nathanael yang menjadi murid Yesus. Tapi ternyata kalau saya telusuri artikel yang lain, ternyata bukan hanya itu, tapi profesi lain di mana kita berada. Yang penting kita, sekali lagi, inti dari
renungan ini, yang pertama, kita yakin sepenuhnya Tuhan Maha Tahu. Dari Maha Tahunya itu Tuhan mengenal sampai ke pikiran, ke sesuatu yang terdalam dari diri kita, sehingga Dia memilih kita, menempatkan kita dimanapun kita berada. Kita harus yakin, kita terima, kita lakukan segala sesuatu yang terbaik, kita mewujudkan damai sejahtera, kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi sahabatku, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah pemahaman kita tentang firman Tuhan. Yakinlah, semangat dalam situasi apapun, dalam situasi sulit sekalipun, kita harus tetap yakin bahwa kita bisa menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk mewujudkan damai sejahtera. Tentu saja sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Oke, kita akan mengakhiri renungan ini dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 719.
Kita tutup dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu. Ampunilah hamba bila kurang berhikmat menjelaskannya, tapi hamba yakin Roh-Mu yang kudus akan memberikan hikmat bagi sahabatku semua untuk mengetahui lebih baik dan melakukan apa yang Engkau minta dalam firman-Mu. Berkatilah kami semua, lindungilah kami semua, jauhkanlah kami dari mara bahaya, terutama pandemi COVID-19 yang masih melanda negeri kami, yang mungkin dekat dengan kami. Kaulah yang memberikan kesehatan, menjauhkan kami semuanya dari itu. Berkatilah khususnya upaya pemerintah kami, sehingga bisa membebaskan kami dari mara bahaya COVID-19 ini. Secara khusus vaksinasi yang sudah dimulai, berkatilah supaya itu sangat efektif memberikan kekebalan tubuh bagi kami menghadapi virus corona yang mungkin menyerang tubuh kami, sehingga kami terbebas menang atas virus tersebut. Kami yakin dan percaya Engkau sungguh Maha mengetahui, Maha kuasa, berkuasa sepenuhnya atas virus tersebut. Kami yakin dan percaya Engkau Maha mengetahui dan memberikan akal dan pikiran bagi kami umat-Mu, sehingga ilmuwan Engkau berikan pengetahuan yang lebih luar biasa untuk menaklukkan virus COVID-19 tersebut. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Oke sahabatku, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.